Sahabat inspirasi, pernahkah kalian membayangkan betapa menyeramkannya sebuah pengalaman yang terjadi dalam kesendirian saat kita berada di ruang yang seharusnya terasa aman? Disinilah kisah ini dimulai, kisah yang membawa kita menyelami dunia gelap seorang YouTuber Korea yang baru bernama Suhan. Dalam video kali ini kita akan menyusuri setiap detik dari kisah horor YouTuber Korea, Suhan dan suara misterius di apartemen baru. Sebuah cerita nyata yang menguji keberanian dan keyakinan di batas antara nyata dan misteri. Suhan, seorang pembuat konten gaming yang tengah berjuang mengukir namanya di dunia YouTube, memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen baru dengan harapan hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Namun apa yang terjadi kemudian jauh melampaui ekspektasinya. Suara-suara aneh yang muncul saat dia sedang melakukan live streaming, bayangan misterius yang tidak bisa dijelaskan, hingga kejadian malam yang penuh ketegangan. Semua itu perlahan-lahan membuka pintu pada sebuah pengalaman yang tak pernah ia duga sebelumnya. Cerita ini bukan sekadar kisah horor biasa, melainkan sebuah perjalanan emosional yang akan membawa kita menyelami bagaimana rasa takut bisa muncul dari hal-hal yang tidak terlihat, dan bagaimana keberanian diuji saat kenyataan mulai berubah menjadi mimpi buruk. Apakah Suhan mampu menghadapi kejadian yang menghantui apartemennya? Ataukah suara-suara itu adalah pertanda sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya? Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan like, tinggalkan komentar pengalamanmu, bagikan cerita ini agar semakin banyak yang tahu, dan tentunya subscribe channel Narasi Inspiratif Official agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan misterius lainnya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dan biarkan kisah Suhan membuka mata kita pada dunia yang seringkali tersembunyi di balik nyata dan misteri. Setelah membuka pintu cerita yang penuh misteri, kita berlanjut ke masa-masa awal yang membawa Suhan pada keputusan besar dalam hidupnya. Suhan bukanlah sosok YouTuber yang langsung melejit. Ia adalah seorang pemuda sederhana, penuh semangat, yang memulai perjalanan sebagai content creator dengan jumlah subscriber yang masih terbatas. Hidup di kamar yang kecil, sempit, dan terasa membatasi kreativitasnya, Suhan kerap merasakan kebingungan dan keraguan. Ruangan yang menjadi saksi setiap usaha dan kerja kerasnya itu terasa jauh dari nyaman. Namun di balik keterbatasan itu, ada tekad kuat untuk keluar dari bayang-bayang dan meraih impian menjadi YouTuber sukses. Ketika hari-hari berlalu dengan rutinitas yang hampir sama, kesempatan itu datang lewat sebuah keputusan sederhana namun penuh harapan, pindah ke apartemen baru. Tidak sembarang tempat Suhan menemukan sebuah kamar pojokan yang lebih luas dan yang mengejutkan, dengan harga sewa yang jauh lebih murah dibandingkan kamar-kamar lain di gedung yang sama. Tawaran yang sulit untuk ditolak. Meski lokasi kamar itu sedikit tersembunyi dan tidak langsung berada di jalur utama, Suhan melihat peluang untuk memulai babak baru dalam hidup dan karirnya. Suasana saat itu penuh dengan antusiasme dan sedikit rasa lega. Suhan merasa mendapat angin segar, sebuah ruang yang bukan hanya untuk tidur, tapi juga untuk tumbuh dan berkarya. Ia membayangkan bagaimana video-videonya kelak akan dibuat dengan lebih nyaman. Bagaimana interaksi dengan para subscriber bisa lebih hidup. Semangat baru mulai menyala. Namun di balik kegembiraan itu, ada sebuah pertanyaan yang mengganjal. Kenapa kamar ini bisa jauh lebih murah dari yang lain? Pemilik kos dengan penjelasan sederhana menyebutkan bahwa kamar tersebut memang berada di pojok dan bukan pilihan utama banyak orang yang biasanya lebih memilih kamar dengan lokasi yang lebih terbuka. Suhan pun meyakinkan dirinya bahwa hal itu bukan masalah. Kamar yang bersih, lebih luas, dan dengan harga yang masuk akal adalah hal yang diinginkan. Ia pun menyetujui untuk menempati kamar tersebut. Semua terasa berjalan mulus, bahkan memberi harapan baru untuk masa depan. Namun kenyamanan itu ternyata hanya sementara. Kamar yang tampak ideal itu menyimpan rahasia yang tak pernah terbayangkan Suhan sebelumnya. Hari-hari awal di apartemen baru dipenuhi oleh semangat yang membara. Suhan mulai menata segala sesuatu dengan rapi, mempersiapkan perlengkapan untuk live streaming, dan bahkan membayangkan bagaimana video-video gamingnya akan lebih menarik dengan latar yang lebih luas dan pencahayaan yang lebih baik.
Suara-suara keyboard yang diketuk dengan penuh gairah, komentar dari subscriber yang mulai berdatangan, semua seolah mengukuhkan bahwa Suhan sedang berada di jalur yang benar. Namun ketenangan itu mulai terusik saat Suhan pertama kali melakukan live streaming di kamar barunya. Di tengah suasana yang seharusnya penuh kegembiraan dan fokus, muncullah komentar-komentar yang menyebutkan adanya suara-suara aneh, suara berisik yang tidak bisa dijelaskan. Awalnya Suhan menganggap itu hanya lelucon dari para penonton yang ingin mencari sensasi. Ia pun memutar kamera ke seluruh ruangan untuk membuktikan bahwa tidak ada siapa-siapa selain dirinya di kamar itu. Tetapi suara itu tetap muncul. Perlahan-lahan, komentar itu berubah dari sekadar bercanda menjadi sesuatu yang lebih serius dan menakutkan. Penonton lain mulai menyebut suara perempuan dan laki-laki yang berbicara dengan keras, suara yang seharusnya tidak ada di sana. Kegembiraan yang tadinya mengisi hati Suhan mulai berubah menjadi kegelisahan. Ia mencoba mengabaikan, berusaha tetap fokus pada permainan, namun suara-suara itu semakin sulit dihiraukan. Dalam hati, Suhan mulai merasakan keraguan dan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suasana yang tadinya penuh semangat berubah menjadi medan pertempuran batin antara keberanian dan rasa takut yang mengintai. Malam itu, saat live berakhir lebih cepat dari rencana, Suhan sadar bahwa ia tengah menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tantangan untuk menjadi YouTuber sukses. Sebuah konflik tak terlihat mulai menguasai kehidupannya. Bagaimana Suhan akan menghadapi suara-suara misterius yang menghantui apartemen barunya? Apakah ini hanya imajinasi atau ada sesuatu yang nyata dan berbahaya di balik dinding-dinding kamar pojokan itu? Cerita ini baru saja dimulai, dan bayang-bayang gelap mulai merayap masuk, siap menguji keteguhan hati Suhan. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam perjalanan Suhan menghadapi ketakutan yang terus menggerogoti ketenangan hidupnya, hingga puncak ketegangan yang membuat malam-malamnya menjadi mimpi buruk yang nyata. Tetap bersama kami untuk kisah yang semakin mendebarkan. Malam itu, setelah kejadian live streaming yang penuh ketidakpastian, Suhan mencoba meredakan kegelisahannya dengan membenahi perlengkapan dan menyiapkan konten baru. Ia tahu betul bahwa perjuangan seorang YouTuber baru tidaklah mudah. Setiap subscriber adalah harapan, setiap komentar adalah motivasi. Di kamar barunya yang lebih luas, Suhan merasa ada energi baru yang membangkitkan semangatnya. Ruangan yang tadinya hanya tempat untuk beristirahat, kini berubah menjadi panggung kreativitas dan impian. Suasana di dalam kamar itu sendiri terasa sunyi dan hening, berbeda jauh dari riuhnya komentar di dunia maya. Suhan mulai menyiapkan peralatan live-nya, menyusun desktop, dan membuka aplikasi streaming. Ia bertekad menampilkan yang terbaik, memanfaatkan ruang yang kini jauh lebih lega dan pencahayaan yang cukup. Sambil mempersiapkan diri, ada perasaan lega karena akhirnya ia bisa lebih nyaman bekerja, sebuah kemewahan kecil yang selama ini sulit ia dapatkan. Ketika live dimulai, layar memperlihatkan wajah penuh fokus Suhan dengan latar belakang kamar yang rapi dan terlihat lebih profesional. Suhan mengomentari permainan para pro gamer, berusaha menghidupkan suasana dengan komentar-komentar jenaka dan analisis yang tajam. Subscriber mulai berdatangan, dan walau jumlahnya masih terbatas, suasana menjadi semakin hidup. Suhan merasakan kegembiraan dan kebanggaan yang baru, seolah ia tengah mendaki tangga menuju kesuksesan. Namun di balik itu semua, bayangan ketidaknyamanan perlahan mengintai. Komentar dari penonton mulai berubah arah. Pertama hanya berupa candaan tentang suara berisik yang terdengar di latar, tapi seiring waktu, komentar itu semakin serius dan mengkhawatirkan. Suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan dengan mudah mulai mengganggu fokus Suhan. Ia berusaha menepisnya, menganggap itu hanya suara dari gedung atau tetangga yang berisik. Rintangan pertama mulai muncul ketika beberapa penonton mengaku mendengar suara perempuan dan laki-laki berbicara dengan keras, seolah ada orang lain di dalam kamar Suhan. Ia mencoba memutar kamera, memperlihatkan setiap sudut ruangannya, membuktikan bahwa ia memang sendirian. Namun suara itu tetap ada. Sebuah dilema besar mulai muncul. Apakah ia harus terus melanjutkan live dan berisiko kehilangan fokus, atau menghentikannya dan membuat penonton penasaran?
Tekanan semakin kuat ketika komentar-komentar itu terus membanjiri kolom live. Penonton semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tak wajar. Beberapa bahkan mulai berusaha membuat sensasi, menambah ketegangan suasana. Su-han yang bukan tipe orang yang percaya pada hal-hal mistis, mulai merasakan bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdegup lebih cepat. Ketidaknyamanan yang awalnya hanya samar, kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Puncak ketegangan terjadi saat Su-han memutuskan menghentikan live secara tiba-tiba. Rasa takut yang selama ini dipendam mulai keluar, menguasai pikirannya. Ia menutup kamera, mematikan peralatan streaming, dan mencoba mengatur napas agar tetap tenang. Namun di dalam hatinya muncul pertanyaan besar, apakah yang ia alami ini sekadar kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik tembok apartemen itu? Resolusi sementara datang dalam bentuk keputusan Su-han untuk mengistirahatkan diri malam itu, berharap keheningan dan gelap malam bisa menghapus segala kecemasan. Ia mencoba menenangkan diri, memutar televisi dengan volume tinggi, agar suara-suara aneh itu tidak mengganggu. Meski begitu, bayang-bayang ketakutan tetap menghantui. Ketika malam semakin larut, suara-suara misterius itu belum juga hilang dari pikirannya. Kamar yang tadinya menjadi simbol harapan, kini berubah menjadi sumber keresahan. Su-han sadar perjuangan yang ia jalani tidak hanya soal jumlah subscriber, tapi juga tentang menghadapi kegelapan yang tak kasat mata. Dan disinilah titik awal dari perjalanan yang lebih menegangkan menunggu di depan. Perjalanan yang akan menguji keberanian dan ketahanan mental Su-han hingga batas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagian selanjutnya akan membawa kita lebih dalam ke malam-malam penuh ketegangan yang dialami Su-han. Saat suara-suara itu mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan nyata. Malam itu, keheningan apartemen seolah tersayat oleh suara-suara tak kasat mata yang mulai muncul tanpa permisi. Setelah keputusan Su-han untuk mengakhiri siaran langsung yang mengejutkan, rasa tenangnya tidak bertahan lama. Suara berisik yang sempat muncul di live streaming ternyata bukan hanya sekadar gangguan teknis atau imajinasi penonton. Ia mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam sedang mengusik ketenangan hidupnya. Komentar-komentar penonton yang awalnya hanya dianggap iseng berubah menjadi bisikan yang menghantui pikirannya. Mereka berbicara tentang suara percakapan antara pria dan wanita yang terdengar jelas di latar, suara-suara yang sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh Su-han. Suara-suara itu mengisi ruang kosong di apartemennya yang semula terasa luas dan lega, kini berubah menjadi tempat yang penuh misteri. Suasana dalam kamar semakin berat. Su-han merasa bulu kuduknya berdiri setiap kali suara itu terdengar. Ia mencoba mengabaikan, menganggapnya sebagai gangguan biasa, tapi rasa takut mulai menyusup ke dalam hatinya. Tidak ada yang bisa ia lihat, namun telinganya menangkap sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bisikan itu seperti melayang di udara, mendekat dan menjauh tanpa pola yang jelas. Ketika mencoba kembali menonton rekaman live streamingnya, Su-han dibuat bingung. Di layar, tampak jelas dirinya yang tenang dan fokus. Namun di kolom komentar, penonton lain berdebat tentang keberadaan suara-suara itu. Ada yang yakin suara itu nyata, ada pula yang menganggapnya hanya lelucon atau masalah teknis. Namun bagi Su-han, suara-suara itu bukan hal sepele. Ia mulai merasakan tekanan berat yang tak terlihat, seolah ada yang mengawasinya dari sudut gelap apartemen. Hari demi hari, ketegangan ini tidak kunjung reda. Su-han mulai merasa sulit berkonsentrasi pada pekerjaannya. Pikiran tentang suara misterius itu terus-menerus menghantui, membuatnya terjaga di malam hari dan cemas saat siang hari. Keraguan dan ketakutan bertarung di dalam dirinya, membingungkan antara apa yang nyata dan apa yang harus diabaikan. Pada saat itulah Su-han mulai merasa bahwa suara-suara tersebut bukan sekadar gangguan acak. Ada pola, ada maksud yang ingin disampaikan, meski tak bisa ia pahami. Suara itu terdengar cepat, seperti bisikan yang berulang-ulang, tidak jelas dan mengganggu. Sementara itu, komentar-komentar dari para subscriber semakin membuatnya bingung. Beberapa mendukungnya, meyakinkan bahwa itu hanya hal kecil, namun yang lain memperingatkan, bahkan menyarankan Su-han untuk berhati-hati. Puncak ketegangan malam itu mencapai titik di mana Su-han tidak lagi bisa mengabaikan suara-suara itu. Ia merasakan kehadiran sesuatu
yang jauh lebih gelap dari sekadar bayangan. Rasa takut yang selama ini dipendam mulai meledak, membuatnya merasakan ketakutan yang nyata dan mendalam. Tubuhnya kaku, pikiran kacau, dan suara-suara itu terus berbisik tanpa henti di telinganya. Dalam kepanikan itu, Suhan mencoba menguatkan diri. Ia berusaha meyakinkan bahwa itu hanya imajinasi, bahwa semua ini hanyalah ujian berat dalam hidupnya sebagai seorang YouTuber baru. Tapi suara-suara itu terus datang, semakin keras dan nyata, mengusik ketenangan yang sangat ia butuhkan. Malam yang seharusnya diisi dengan istirahat, kini berubah menjadi medan pertempuran batin yang menegangkan. Resolusi sementara datang dalam bentuk keputusan Suhan untuk menjauh dari layar dan beristirahat, berharap pagi akan membawa kedamaian baru. Namun, ia tahu dalam hatinya bahwa masalah ini tidak akan mudah hilang. Ketegangan yang mengelilinginya masih menggantung, menunggu saat yang tepat untuk meledak kembali. Dan begitulah malam itu berlalu, dengan ketakutan yang semakin mengakar, dan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya mengintai dalam bayang-bayang apartemen barunya. Kisah Suhan belum berakhir, justru baru memasuki babak yang paling menakutkan. Bagian berikutnya akan membawa kita pada malam yang penuh mimpi buruk dan perjumpaan dengan sosok yang mengerikan, yang akan menguji ketahanan Suhan hingga batas terjauh. Tetap bersama kami untuk melanjutkan perjalanan ini. Ketika pagi mulai menyusup ke celah jendela apartemen, Suhan merasakan sedikit kelegaan setelah malam penuh ketegangan yang menghantuinya. Namun perasaan tenang itu hanyalah sesaat. Ketakutan yang semalam menerpa pikirannya belum sirna. Ia sadar bahwa apa yang dialaminya bukanlah sekadar bayangan atau suara biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan jauh lebih nyata. Hari itu Suhan mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dari suara-suara misterius dengan mengerjakan konten dan menonton ulang rekaman live streamingnya. Namun semakin ia mencoba memahami, semakin kuat pula rasa tidak nyaman yang menyergap. Beberapa komentar di video live-nya menyinggung suara-suara itu, membuatnya semakin gelisah. Sementara itu, sebagian penonton menganggapnya sebagai masalah teknis, tapi suara itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah begitu saja. Rasa takut mulai membelit setiap sudut hatinya. Di balik kemauan untuk tetap profesional dan kuat, Suhan merasakan tekanan yang tak terlihat. Setiap kali ia menutup mata, bayangan samar dan suara bisikan yang cepat melintas di pikirannya. Ia mencoba menepis pikiran itu, tapi ketakutan itu seperti bayangan yang selalu mengintip di balik tirai. Malam tiba kembali, dan kali ini ketakutan Suhan mencapai puncaknya. Saat ia terbangun karena rasa sakit di perutnya, sebuah rasa aneh merayapi tubuhnya. Rasa sakit itu bukan sakit biasa, tapi sesuatu yang asing dan menakutkan. Dalam setengah sadar, matanya mulai terbuka perlahan-lahan. Di hadapannya, muncul sosok yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang wanita dengan rambut panjang terurai dan tubuh kurus tampak melompat-lompat di atas perut Suhan. Matanya yang hitam pekat dan lidah panjang yang menjulur keluar dari mulutnya menambah kengerian sosok itu. Suara yang keluar dari mulut wanita tersebut bukan suara manusia biasa, cepat, berulang-ulang, dan penuh dengan bisikan yang sulit dimengerti. Suhan terdiam membeku, tubuhnya tidak mampu bergerak, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ketegangan emosional saat itu sangat intens. Rasa takut yang mencekam membuat jantungnya berdegup kencang dan pikirannya kacau. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk, sebuah halusinasi yang bisa hilang ketika ia membuka mata. Namun kenyataannya jauh lebih menakutkan. Sosok itu benar-benar ada, nyata di depan matanya, dan semakin mendekat. Dalam kondisi terhuyung-huyung antara sadar dan tidak, Suhan merasakan sesuatu yang aneh mulai merambat dari kaki hingga ke bagian atas tubuhnya. Rambut-rambut yang halus dan dingin seperti menyapu kulitnya, menimbulkan sensasi mengerikan yang sulit dijelaskan. Suhan berusaha menenangkan diri, berulang kali membisikkan pada dirinya bahwa ini hanya mimpi. Namun, bisikan-bisikan suara misterius kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan menegaskan bahwa ini bukan mimpi. Ketika Suhan akhirnya terbangun kembali dengan keadaan pingsan, matahari telah terbit dan dunia nyata kembali menyambutnya.
Namun pengalaman mengerikan itu meninggalkan bekas yang dalam, bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di pikirannya. Ia tahu, malam-malam penuh ketakutan itu belum berakhir. Dengan berat hati dan penuh pertimbangan, Suhan memutuskan untuk tidak menginap lagi di apartemen tersebut. Ia mencari perlindungan di tempat-tempat yang ramai dan penuh orang, berharap bisa mengusir bayang-bayang gelap yang mengejarnya. Namun, ketakutan yang mengakar sulit dihilangkan hanya dengan berpindah tempat. Malam itu, sebuah pesan dari salah satu subscriber masuk ke ponselnya. Pesan itu bukan sekadar komentar biasa, tapi peringatan yang membawa kekhawatiran dan kehangatan sekaligus. Subscriber tersebut mengaku berasal dari keluarga yang diberkati, atau bisa dibilang memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Ia memperingatkan Suhan tentang bahaya apartemen itu dan menyarankan beberapa langkah agar keselamatannya terjaga. Pesan itu mengajak Suhan untuk mempertimbangkan pindah rumah demi keselamatan dirinya. Namun jika itu tidak memungkinkan, setidaknya mengubah posisi tempat tidurnya agar tidak bersentuhan langsung dengan dinding. Sebuah langkah sederhana yang diyakini bisa mengurangi gangguan. Pesan itu pun akan dihapus dalam waktu singkat, menambah kesan misterius dan mendesak. Suatu campuran rasa lega dan bingung menyelimuti Suhan saat membaca pesan tersebut. Ia berterima kasih pada subscriber itu, sekaligus merasa berat karena keterbatasan finansial yang membuatnya sulit pindah rumah. Keputusan besar menanti dan malam-malam kelam itu masih menunggu untuk dihadapi. Keputusan Suhan untuk mengikuti saran subscriber dan mengubah posisi tempat tidurnya menjadi sebuah upaya kecil untuk meredakan ketegangan yang membelitnya. Malam itu, suasana di apartemen yang dulu terasa nyaman mulai berubah menjadi ruang yang penuh kekhawatiran dan keraguan. Meski ia mencoba bersikap tenang, ketakutan yang selama ini menumpuk perlahan-lahan mulai menyusup kembali ke dalam benaknya. Suara-suara aneh yang sempat terdengar kini bukan lagi gangguan samar yang bisa diabaikan. Mereka berubah menjadi bisikan yang semakin nyata, semakin sulit untuk ditolak atau ditafsirkan. Suhan merasakan bagaimana udara di sekelilingnya berubah, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang dinding. Malam itu, ketenangannya benar-benar diuji. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan bermain game, berusaha mempertahankan rutinitas yang selama ini menjadi pelarian dari ketakutan. Namun setiap kali suara itu muncul, seperti ada perlawanan dari sesuatu yang tak bisa ia lihat. Suara itu terdengar seperti percakapan cepat, tidak jelas, dan berulang-ulang. Sebuah lagu sunyi yang menggema di telinganya tanpa henti. Seiring waktu, suara itu tidak hanya hadir di malam hari. Kadang, saat siang yang terang sekalipun, bisikan misterius itu mengganggu pikirannya. Suhan mulai merasakan bahwa apa yang dia alami bukan hanya sekadar pengalaman mistis biasa, tapi sebuah peringatan yang harus ia dengar, meski belum tahu maksudnya. Suasana kamar yang tadinya menjadi tempat berlindung, berubah menjadi medan pertempuran batin yang menguras tenaga. Suhan merasa semakin lelah, baik secara fisik maupun mental. Namun di balik semua rasa takut dan kebingungan itu, ada sebuah keinginan kuat untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, ketakutan mencapai puncaknya. Saat Suhan tertidur, suara-suara itu kembali menghantui mimpinya. Namun kali ini, mimpi buruknya lebih nyata dan lebih mengganggu. Ia terbangun karena rasa sakit yang menyiksa di perutnya, sebuah sensasi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Matanya terbuka perlahan dan di hadapannya muncul sosok wanita dengan rambut panjang yang kusut, mata hitam pekat, dan lidah yang menjulur keluar dari mulutnya. Sosok itu melompat-lompat di atas tubuh Suhan, mengeluarkan suara-suara aneh yang memenuhi ruangan. Rasa takut dan kengerian menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tak berdaya. Suhan berusaha mengingat bahwa ini mungkin hanya mimpi, namun realitas sosok itu terlalu kuat untuk dianggap sebagai khayalan. Sensasi aneh menyusup ke seluruh tubuh Suhan, rambut-rambut halus seolah menyapu kulitnya, menimbulkan rasa dingin dan geli yang tak tertahankan. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semuanya akan berlalu, tapi bisikan-bisikan misterius itu terus membisikkan hal yang berbeda. Bahwa ini bukan mimpi, melainkan kenyataan yang harus ia hadapi. Setelah peristiwa itu,
Suhan terbangun dengan perasaan bingung dan ketakutan yang mendalam. Matahari sudah terbit, tapi bayangan sosok mengerikan itu masih membekas dalam pikirannya. Ia sadar, pengalaman yang baru saja ia alami bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Keputusan untuk tidak lagi menginap di apartemen itu pun semakin kuat. Suhan mencari tempat lain untuk berlindung, menghindari kegelapan yang seolah mengintai di setiap sudut ruangannya. Namun rasa takut itu tidak hilang begitu saja. Ia tahu sesuatu yang lebih besar sedang menantinya, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Di tengah kegelisahan itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan dari seorang subscriber yang mengaku memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Pesan itu memperingatkan Suhan tentang bahaya yang mengintai di apartemen barunya dan memberikan saran yang tak bisa diabaikan. Suhan membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk, takut, bingung, namun juga sedikit lega karena ada yang peduli dan mengerti situasinya. Pesan itu menjadi titik balik, membuka jalan bagi keputusan yang lebih berat, namun perlu diambil demi keselamatannya. Kisah Suhan belum selesai. Malam-malam penuh ketegangan masih menanti, dan pilihan-pilihan sulit harus dibuat. Bagian berikutnya akan membawa kita lebih jauh ke dalam dilema yang menggerogoti jiwa Suhan, hingga akhirnya ia menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Setelah bergumul dengan ketakutan dan bisikan misterius yang terus menghantuinya, Suhan menghadapi malam yang lebih kelam dari sebelumnya. Tubuhnya yang lelah dan pikirannya yang kacau tidak mampu membendung gelombang kengerian yang mulai nyata di hadapannya. Malam itu, ia terbangun dengan rasa sakit yang tidak biasa di perutnya. Bukan sekadar sakit perut biasa, melainkan sensasi yang menusuk hingga membuatnya terjaga di tengah kegelapan. Dalam kondisi setengah sadar, matanya perlahan terbuka, dan apa yang ia lihat seketika membuat seluruh keberaniannya runtuh. Di atas dirinya, melompat-lompat dengan gerakan tak wajar, berdiri sosok seorang wanita yang jauh dari kata manusiawi. Rambutnya panjang, kusut, dan mengurai seperti gelombang hitam yang mengancam. Matanya, hitam pekat tanpa pantulan cahaya, menatap kosong ke langit-langit kamar, seolah mencari sesuatu yang tak bisa ia raih. Namun bagian yang paling mengerikan adalah lidahnya yang panjang dan menjulur keluar dari mulut, berayun dengan gerakan yang membuat suasana semakin mencekam. Suara yang keluar dari mulut wanita itu bukan kata-kata biasa. Ia mengeluarkan bisikan yang sangat cepat, hampir tidak bisa ditangkap oleh pendengaran manusia biasa. Suara itu melilit di udara, mengisi ruang kamar dengan aura yang tidak bisa dijelaskan, membekukan darah Suhan di pembuluh nadinya. Tubuh Suhan membeku. Ia tak mampu menggerakkan satu jari pun. Keringat dingin mengalir deras di seluruh tubuhnya. Hatinya berdetak kencang, namun ia merasa terjebak dalam pusaran mimpi buruk yang tak berujung. Ia berusaha membuka mata dan menutupnya kembali, berharap apa yang dilihatnya hanyalah bayangan atau ilusi. Namun, kenyataan tetap tidak berubah. Dalam keheningan yang mencekam itu, bisikan itu terus berlanjut, menggema di seluruh ruangan. Suhan bisa merasakan bagaimana kehadiran makhluk itu memenuhi setiap sudut kamar, menguasai ruang yang selama ini ia anggap aman. Ia ingin berteriak, namun suara itu seolah hilang dalam tenggorokannya. Saat perlahan ia mulai merasakan sensasi lain yang merayap di tubuhnya. Rasa takutnya bertambah menjadi panik. Rambut-rambut halus mulai menyapu kulitnya dari kaki ke tangan, lalu naik ke leher. Sentuhan dingin itu membawa sensasi yang sulit dijelaskan, seperti tangan tak kasat mata yang menyusup dan menari di permukaan kulitnya. Suhan mencoba melawan, mencoba menenangkan diri dengan membisikkan kalimat bahwa ini hanyalah mimpi. Namun, bisikan-bisikan aneh yang terus terngiang berkata sebaliknya, ini bukan mimpi. Kengerian mencapai puncaknya saat Suhan tiba-tiba kehilangan kesadaran dan pingsan. Saat membuka mata kembali, mentari pagi sudah menyinari kamar yang sunyi. Meskipun fisiknya telah bangun, bayangan sosok wanita mengerikan itu tetap membekas kuat dalam ingatannya, meninggalkan rasa takut yang sulit dihapus. Setelah pengalaman itu, Suhan sadar bahwa apartemennya bukan lagi tempat yang aman. Ia merasa terperangkap dalam kegelapan yang bukan hanya sekadar ketakutan biasa,
melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan mengerikan. Malam-malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat, berubah menjadi ladang mimpi buruk yang nyata. Dengan penuh pertimbangan dan berat hati, Suhan memutuskan untuk tidak menginap lagi di kamar itu. Ia memilih menghabiskan malam di tempat yang lebih ramai, di mana kehadiran orang lain bisa menjadi pelindung dari kegelapan yang mengancam. Namun meski menjauh dari apartemen, bayang-bayang kengerian itu tetap mengikuti, merayap dalam pikirannya tanpa henti. Suatu sore, di tengah kebingungan dan ketidakpastian, Suhan menerima sebuah pesan yang membuatnya berhenti sejenak. Pesan itu datang dari seorang subscriber yang tidak hanya penggemar, tapi juga seseorang yang mengaku mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh kebanyakan manusia. Pesan itu berisi peringatan serius tentang bahayanya apartemen yang ia tempati dan nasihat agar Suhan segera berpindah rumah demi keselamatan. Pesan itu menjadi titik balik, sebuah peringatan nyata bahwa kengerian yang dialaminya bukan sekadar kebetulan, melainkan sesuatu yang harus dihadapi dengan serius. Di balik rasa takut dan keraguan muncul sebuah harapan bahwa ada jalan keluar dari mimpi buruk ini. Namun, keputusan berat menunggu. Pindah rumah bukan hal mudah, terutama dengan keterbatasan yang ada. Suhan harus memilih antara menghadapi kegelapan atau meninggalkannya, sebuah dilema yang akan menentukan nasibnya ke depan. Bagian selanjutnya akan membawa kita lebih dekat ke keputusan penting Suhan dan pengungkapan kisah tragis yang menjadi akar dari semua kengerian ini. Kisah yang menguji batas keberanian dan keteguhan hati. Keputusan Suhan untuk menghindari malam di apartemen yang mengerikan itu membawa sedikit kelegaan, namun juga meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Malam-malam penuh mimpi buruk dan bisikan yang tidak henti-henti terus membekas dalam ingatan dan rasa takutnya. Meski ia mencoba menepis bayangan itu, kehadiran sosok wanita berhantu dengan mata hitam pekat dan lidah panjang yang menyeramkan selalu menghantui setiap langkahnya. Suatu sore, ketika Suhan sedang duduk termenung di sebuah kafe yang ramai, ia menerima kabar dari agen properti yang selama ini menangani apartemen barunya. Kabar itu menguak sebuah kenyataan yang mengerikan dan menjadi kunci dari semua misteri yang ia alami. Agen properti itu menceritakan kisah tragis yang terjadi beberapa minggu sebelum Suhan pindah. Ternyata kamar yang kini ia tempati dulunya milik seorang mahasiswi muda yang baru saja mengalami masa sulit. Gadis itu hamil di luar nikah dan dikecewakan oleh kekasihnya yang mengajak melakukan aborsi, lalu menghilang ke luar negeri tanpa jejak. Dalam kepedihan dan kesendirian, mahasiswi itu memilih mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, menggantung diri di kamar tersebut. Ketika pemilik apartemen mengetahui gadis itu tidak pernah keluar dari kamarnya, polisi dipanggil untuk membuka pintu dan menemukan tubuhnya yang sudah membusuk. Wajahnya mengerikan, lidah menjulur keluar dan kulitnya memerah gelap, menimbulkan kesan mistis yang menakutkan bagi siapa saja yang melihat. Kisah ini menjadi rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik tembok apartemen itu. Mendengar kisah itu, Suhan merasakan campuran perasaan yang sulit diungkapkan. Kengerian dan rasa iba bercampur menjadi satu. Ia mulai mengerti mengapa suara-suara aneh dan sosok menyeramkan muncul di apartemennya. Mungkin itu adalah arwah gadis malang yang belum bisa beristirahat dengan tenang, membawa kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Suasana hati Suhan berubah drastis. Dari seorang yang awalnya skeptis terhadap hal-hal mistis, kini ia harus menerima kenyataan bahwa ada dunia lain yang mengintai di sekelilingnya. Sebuah dunia yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia pun merasa bahwa keselamatannya terancam dan harus mengambil langkah serius untuk melindungi diri. Konflik batin yang mendalam muncul. Di satu sisi, keterbatasan finansial membuatnya sulit pindah ke tempat lain. Di sisi lain, ketakutan yang terus menggerogoti dirinya tak bisa dianggap remeh. Perasaan terjebak dan bingung melingkupi pikirannya, sementara bayangan kelam itu terus menghantui hari-harinya. Di tengah kebingungan itu, Suhan berusaha mencari cara untuk menghadapi situasi ini. Ia mulai menggali informasi tentang cara mengusir energi negatif dan mencari perlindungan spiritual. Namun langkah itu belum cukup untuk mengusir rasa takut yang begitu kuat dan kehadiran yang begitu nyata. Puncak ketegangan emosi terjadi ketika Suhan
merasakan kembali sentuhan rambut dingin yang menyapu kulitnya dan bisikan yang tak henti-henti di telinganya, mengingatkan bahwa arwah itu masih berada di dekatnya. Ketakutan yang mengakar dalam membuatnya hampir kehilangan kendali, dan ia tahu bahwa keputusan berikutnya akan menentukan arah hidupnya. Resolusi di bagian ini belum sepenuhnya hadir, karena konflik yang dialami Su-han semakin kompleks dan mendalam. Namun ada secercah harapan yang mulai tumbuh, sebuah dorongan untuk mencari jalan keluar dan menghadapi kegelapan yang selama ini menakutinya. Bagian selanjutnya akan membawa kita ke titik di mana Su-han harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan terus bertahan dan menghadapi misteri itu, atau memilih untuk melepaskan dan meninggalkan semua yang pernah ia kenal? Kisah ini semakin dalam dan berat, menanti kelanjutan yang penuh emosi dan ketegangan. Bayangan gelap yang mengintai apartemen itu terus membekap pikiran Su-han. Setelah mengetahui kisah tragis mahasiswi yang mengakhiri hidupnya di kamar yang kini ditempatinya, beban berat terasa semakin nyata. Meski secara fisik Su-han berusaha bertahan, secara batin ia tahu bahwa langkah yang harus diambil bukan lagi sekadar mengabaikan rasa takut. Kamar itu bukan lagi sekadar ruang tinggal, melainkan sebuah perangkap yang mengancam keselamatannya. Ketidakmampuan finansial menjadi penghalang besar bagi Su-han untuk segera pindah. Ia sadar, hidup di apartemen itu berarti terus dihadapkan pada kengerian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap malam, suara bisikan dan sosok wanita misterius itu seperti memperingatkannya akan batas waktu yang terus mendekat. Ketakutan bukan lagi sekadar perasaan, ia telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Su-han. Dalam dilema yang berat, Su-han mulai mencari jalan tengah. Ia memutuskan untuk menyewakan kembali kamar itu kepada orang lain. Keputusan ini bukan mudah, tapi baginya adalah satu-satunya cara untuk menjauh dari ancaman yang menggerogoti jiwanya. Dengan bantuan agen properti, Su-han mengajukan permohonan agar kamar itu bisa segera disewakan ulang, sambil berharap ada orang yang mau menempati dan menerima risiko yang menyertainya. Ketika berbicara dengan agen, Su-han mendapat tanggapan yang membuatnya semakin gelisah. Agen properti itu tampak ragu dan sedikit terkejut ketika mendengar alamat kamar yang dimaksud. Ia bahkan berkata bahwa kamar itu sudah sebaiknya didoakan sebelum disewakan lagi, karena energi negatif yang ada terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Pemilik apartemen pun sepertinya menyadari hal ini, tapi demi keuntungan, kamar tersebut tetap disewakan tanpa penjelasan kepada penghuni baru. Percakapan itu membuat Su-han merasa kecil dan tak berdaya. Ia menyadari bahwa kengerian yang dialaminya bukan hanya karena nasib buruk, tapi juga karena ketidakpedulian dan keputusan yang terburu-buru dari pihak-pihak lain. Ia menyesal telah menempati kamar tersebut dan berharap bisa memperingatkan orang lain agar tidak mengalami hal yang sama. Namun penyesalan tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi. Su-han masih merasakan kehadiran arwah yang mengganggu, yang seolah tidak ingin melepaskan ruang yang dulu pernah menjadi saksi tragedi. Ia pun bertekad untuk tidak tinggal lebih lama, sekalipun harus menghadapi berbagai kesulitan. Salah satu hal yang paling membekas adalah perasaan bahwa gadis malang itu masih mencari keadilan atau kedamaian yang belum ia dapatkan. Su-han mulai mengerti bahwa arwah itu bukan hanya sekadar hantu yang menakutkan, melainkan jiwa yang terluka dan marah. Ia merasa bertanggung jawab, meski itu bukan kesalahannya. Ketegangan emosional mencapai puncak saat Su-han merasakan kembali bisikan dan sentuhan dingin yang pernah menghantuinya. Rasa takut yang membuncah membuatnya hampir kehilangan kendali. Namun di balik itu semua, ada semangat baru untuk berjuang demi keselamatan dirinya, dan mungkin juga untuk memberi ketenangan pada arwah yang tersisa. Resolusi di bagian ini belum benar-benar datang, karena konflik batin dan ketegangan masih sangat kuat. Tapi langkah untuk melepaskan kamar itu adalah titik terang pertama yang memberi harapan akan perubahan. Dalam bagian berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana Su-han menjalani proses melepas apartemen itu, serta menghadapi konsekuensi emosional dan misteri yang terus menghantuinya. Kisah ini semakin mendalam dan penuh ketegangan, mengundang kita untuk terus menyelami perjalanan Su-han yang belum berakhir.
Keputusan Suhan untuk melepas apartemen yang selama ini menjadi sumber ketakutan dan tekanan hidupnya membawa babak baru dalam perjuangannya. Dengan langkah berat, ia kembali ke agen properti untuk memulai proses penyewaan kembali kamar itu, berharap bisa segera melepaskan beban yang menyesakkan dadanya. Namun langkah yang tampak sederhana itu ternyata menyimpan kisah yang jauh lebih dalam dan mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Saat Suhan mengulang alamat dan unit kamar kepada agen properti, suasana tiba-tiba berubah menjadi tegang. Agen yang biasanya ramah dan profesional itu terdiam, menatap Suhan dengan pandangan yang sulit diartikan. Dalam diamnya, agen tersebut menyampaikan sebuah kenyataan yang membuat Suhan terperangah. Kamar yang akan ia sewakan ulang ternyata masih menyimpan energi negatif yang sangat kuat akibat dari tragedi yang belum lama terjadi. Agen properti itu menjelaskan bahwa beberapa minggu sebelumnya, kamar tersebut pernah dihuni oleh seorang mahasiswi muda yang baru saja mengalami trauma besar dalam hidupnya. Gadis itu hamil dan mengalami pengkhianatan dari kekasihnya yang mengajak untuk menghilangkan janin dan kemudian meninggalkannya sendirian. Kepedihan yang tak tertahankan membawa gadis itu pada keputusan tragis untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan di kamar tersebut. Ketika pemilik apartemen menyadari bahwa gadis itu tidak pernah keluar dari kamarnya selama beberapa hari, polisi dipanggil untuk membuka pintu dan menemukan tubuhnya yang dalam keadaan mengenaskan. Lidah yang menjulur keluar dan wajah yang memerah kehitaman menjadi gambaran tragis yang membuat siapa saja yang mendengar kisah itu merinding. Kisah itu segera menjadi rahasia kelam yang disimpan rapat-rapat oleh pemilik gedung dan agen properti. Mendengar cerita itu, Suhan merasakan campuran antara ketakutan, iba, dan kemarahan. Ia merasa dirinya bukan hanya menjadi korban keberuntungan yang buruk, tapi juga menjadi bagian dari kisah kelam yang tidak pernah ia inginkan. Bagaimana mungkin sebuah tempat yang seharusnya menjadi rumah berubah menjadi makam batin yang menyesakkan? Ketegangan emosional yang membelit Suhan semakin dalam. Ia menyadari bahwa apartemen itu bukan hanya berisi kenangan dan tempat tinggal, tapi juga duka dan kemarahan yang belum terselesaikan. Arwah gadis itu yang terus menghantui kamar tersebut tampaknya mencari sesuatu, mungkin keadilan, mungkin kedamaian yang selama ini tak kunjung datang. Dalam pergolakan batin yang berat, Suhan mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana caranya menghadapi kegelapan ini? Apakah ia harus bertahan dan mencoba mengusir bayangan yang terus menghantuinya, ataukah menyerah dan meninggalkan semuanya? Pilihan itu terasa berat, karena bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang hidup dan keselamatan yang dirasakan terus terancam. Resolusi dalam bagian ini belum sepenuhnya datang, karena konflik yang dihadapi Suhan semakin kompleks dan penuh ketegangan. Namun, ada kesadaran yang tumbuh bahwa perjuangan ini bukan hanya soal menghadapi ketakutan, tapi juga tentang mencari kedamaian bagi diri sendiri dan bagi jiwa yang tersisa di kamar itu. Bagian berikutnya akan membawa kita ke langkah-langkah konkret yang diambil Suhan untuk melepaskan apartemen tersebut, sekaligus menghadapi konsekuensi emosional dan misteri yang belum terpecahkan. Kisah ini semakin dalam dan penuh makna, mengundang kita untuk terus mengikuti perjalanan Suhan yang penuh tantangan. Setelah memahami kisah kelam yang menyelimuti apartemen yang pernah ia tempati, Suhan melangkah ke babak baru dalam perjuangannya, melepaskan kamar itu untuk selamanya. Dengan perasaan campur aduk antara lega dan berat, ia kembali mengurus proses penyewaan kembali melalui agen properti. Namun bukan hanya urusan administratif yang ia hadapi, melainkan juga pergolakan batin yang tak kalah pelik. Setiap langkah yang diambilnya untuk melepaskan kamar, itu membawa kenangan dan bayangan yang terus menghantuinya. Suhan tahu, bukan sekadar bangunan fisik yang ia tinggalkan, tapi juga sebuah kisah tragis dan energi gelap yang selama ini menggerogoti kehidupannya. Rasa bersalah dan rasa takut bercampur menjadi satu, menyisakan luka yang sulit disembuhkan. Meski sudah berusaha melepaskan, pengalaman-pengalaman mengerikan itu tidak begitu saja lenyap. Suhan masih sering teringat pada malam-malam penuh bisikan misterius dan sosok wanita berhantu yang membuatnya tak bisa tidur.
Ia mulai menyadari bahwa ketakutan bukan hanya soal hadirnya arwah, tapi juga tentang bagaimana ia menghadapi trauma yang membekas dalam dirinya. Dalam perjalanan melepaskan apartemen, Suhan mulai merefleksikan semua yang telah terjadi. Ia mengerti bahwa hidupnya tak lagi bisa sama seperti sebelumnya. Pengalaman horor ini telah mengajarkannya tentang keberanian, keteguhan, dan arti pengampunan. Bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri dan jiwa yang tersakiti. Penyesalan yang pernah dirasakan berubah menjadi tekad untuk lebih waspada dan menghargai kehidupan. Suhan bertekad untuk membagikan kisahnya, bukan sekadar sebagai cerita horor, tapi sebagai pelajaran berharga bagi siapa saja yang mendengarkan. Sebuah pengingat bahwa terkadang di balik dinding-dinding yang tampak biasa, tersimpan kisah-kisah yang tak terucapkan dan energi yang tak terlihat. Kisah tragis gadis Malang yang mengakhiri hidupnya di kamar itu kini menjadi bagian dari cerita hidup Suhan yang lebih besar. Ia berharap arwah yang tersisa bisa menemukan kedamaian dan kisahnya menjadi peringatan bagi orang lain untuk lebih peka terhadap tanda-tanda yang seringkali diabaikan. Resolusi di bagian ini membawa ketenangan yang perlahan tumbuh dalam diri Suhan. Meski luka dan bayangan itu tak sepenuhnya hilang, ia mulai merasakan harapan dan kekuatan baru untuk melangkah maju. Perjuangan melawan ketakutan dan menghadapi misteri telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Penutup bagian ini menggugah perasaan dan meninggalkan ruang untuk refleksi, bahwa terkadang keberanian terbesar adalah menghadapi kegelapan dalam diri sendiri dan memilih untuk terus melangkah meski ketakutan masih membayangi. Bagian terakhir nanti akan menjadi penutup yang penuh makna, mengajak kita semua merenungkan pesan moral dari perjalanan Suhan dan membuka ruang untuk interaksi dan refleksi bersama. Sahabat inspirasi, perjalanan Suhan dalam menghadapi kegelapan yang tak terlihat mengajarkan kita banyak hal. Dari kisahnya, kita belajar bahwa keberanian bukan hanya soal melawan rasa takut yang nyata, tetapi juga menghadapi ketidakpastian dan misteri yang sulit dijelaskan. Terkadang, ruang yang kita anggap aman justru menyimpan rahasia yang menguji jiwa dan keteguhan hati kita. Namun dalam setiap gelap, selalu ada harapan untuk menemukan kedamaian, asalkan kita mau berani melangkah dan mengambil keputusan yang benar demi keselamatan diri sendiri. Kisah horor YouTuber Korea, Suhan dan suara misterius di apartemen baru ini, mengingatkan kita bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan dengan akal semata, dan pentingnya untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda yang mungkin kita abaikan. Lebih dari itu, kisah ini mengajak kita untuk tidak menyerah meski menghadapi situasi paling menakutkan sekalipun. Karena kekuatan terbesar terletak pada kemampuan kita untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan hidup. Sekarang kami ingin tahu dari sahabat inspirasi semua, apakah kalian pernah mengalami pengalaman yang sulit dijelaskan atau momen yang membuat kalian meragukan kenyataan? Bagaimana cara kalian menghadapinya? Tuliskan cerita atau pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan like jika cerita ini memberikan makna dan membagikannya agar lebih banyak orang terinspirasi. Dan tentu saja, subscribe channel Narasi Inspiratif Official agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna berikutnya. Terima kasih telah menemani kami menyusuri kisah penuh ketegangan dan pelajaran ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah menjadi sahabat inspirasi yang berani dan penuh harapan.